Sebuah penelitian 2020 mengatakan Indonesia sebagai 5 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi masalah yang tak kunjung usai. Dan dalam masa sekarang ini, limbah medis di Indonesia terus bertambah tiap harinya, entah itu di rumah maupun di fasilitas layanan kesehatan. Limbah medis yang tergolong B3 tentu membawa dampak yang buruk, salah satunya bagi kesehatan. COVID-19 telah mewabah di Indonesia sejak Maret tahun 2020. Pandemi ini tentunya membawa dampak yang besar, baik bagi Indonesia maupun bagi dunia. Dampak dari pandemi ini dapat kita rasakan hampir di segala bidang, termasuk pula lingkungan hidup. Dari tahun ke tahun, jumlah produksi sampah di Indonesia rata-rata 175.000 ton per hari, atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Dan jumlah ini terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari sejumlah produksi sampah tersebut, hanya 10% yang dapat didaur ulang. 90% sisanya berakhir di TPA atau terbuang ke lautan. Pada masa sekarang ini, pandemi COVID-19 membawa banyak permasalahan. Satu yang mungkin luput dari kita, yakni sampah medis. Sampah medis termasuk ke dalam limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, yang angkanya terus mengalami peningkatan. Terbukti dari sampah medis di Wuhan yang awalnya hanya 1.924 kg per hari, naik 6 kali lipat menjadi 11.544 kg per hari. Sedangkan sampah medis di Indonesia sendiri meningkat 30% menjadi 242 ton per hari, yang diproduksi dari 2.813 rumah sakit di Indonesia. Ada beberapa metode untuk penanganan sampah medis di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu penguraian dan pemilahan. Lepas masker dari talinya, kemudian rendam ke dalam deterjen selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, potong menjadi bagian-bagian kecil sehingga masker tidak dapat lagi digunakan. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik, karena pori-pori dalam plastik sangat kecil sehingga lebih aman. Kemudian buanglah ke dalam tempat sampah medis. Yang kedua, melalui metode aplikasi. Di zaman yang serba modern ini, banyak aplikasi yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Salah satunya yakni aplikasi Waste for Change. Aplikasi ini bekerja untuk menjemput sampah dari rumah konsumennya dan melakukan pelaporan jumlah sampah yang telah dikeluarkan oleh konsumen setiap bulannya. Tentunya, aplikasi ini dapat membantu kita untuk mengelola sampah dengan lebih bijak. Yang ketiga, melalui metode pemusnahan. Guna menangani lonjakan sampah medis, dilakukan metode pemusnahan dengan mesin insinerator melalui 2 metode pembakaran. Setelah melalui proses pembakaran, akan menghasilkan residu yang nantinya akan ditimbun ke dalam sanitary landfill yang terletak di pusat pengelolaan limbah B3. Sampah bukanlah penyebab masalah. Segelintir manusia membuatnya tak terarah. Sebelum bumi semakin berhenti parah, buanglah sampah pada tempatnya.